Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF19C akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul struktur data pada sistem operasi. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Febrio Kadira, yang kedua ada Hoirul Abidiarepan, dan yang ketiga ada Wenda Adikusnaya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sistem operasi terlebih dahulu. Secara singkat, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan untuk software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi itu berjalan, dan sistem operasi itu sendiri akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Di sini struktur dasar sistem operasi memiliki 5 sistem. Yang pertama ada sistem monolitik, yang kedua ada sistem berlapis, yang ketiga ada sistem dengan mesin maya, yang keempat ada sistem dengan client server, dan yang kelima ada sistem berorientasi objek. Untuk sistem monolitik sendiri, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lainnya di sistem bila diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. Untuk MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan untuk Unix sendiri menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lainnya di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk penggunanya. Di sini terdapat 2 metode sistem operasi. Yang pertama ada mode kernel, yang kedua ada mode pengguna. Untuk mode kernel di sini seluruh instruksi boleh dapat dipanggil gitu ya. Untuk mode penggunanya di sini beberapa instruksi I/O dan instruksi tertentu tidak boleh dipanggil. Lalu di sini ada struktur dasar sistem monolitik. Ada 3 ya. Yang pertama ada program utama yang menghubungi prosedur pelayanan yang diminta. Yang kedua ada kumpulan prosedur pelayanan yang menyediakan sistem call. Yang ketiga ada kumpulan prosedur utility yang membantu prosedur pelayanan. Lalu di sini ada kelemahan dan keuntungan pada struktur monolitik. Yang pertama ada 4 kelemahan. Yang kedua lalu ada keuntungan. Ada 1 keuntungan. Untuk kelemahannya yang pertama di sini pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dialokasikan. Yang kedua ada sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang ketiga ada kesalahan sebagai fungsi menyebabkan sistem tidak berfungsi. Lalu yang keempat merupakan pemborosan memori bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik, karena semua layanan tersimpan dalam bentuk tunggal, sedangkan tidak semua layanan diperlukan. Untuk keuntungannya di sini ada keuntungan struktur monolitik, yaitu layanan dapat dilakukan dengan cepat karena dapat dalam satu ruang. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hoirul Abidiarepan. Sistem berlapis, layer system. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah, layer 0, adalah hardware yang tertinggi. Layer N adalah user interface. Lapisan N memberi layanan untuk lapisan N+1, sedangkan proses-proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1 untuk membangun layanan lapisan N+1.
lapisan N dapat meminta layanan lapisan N-1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N+1, masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Infographic style. Lapisan 0 mengatur alokasi proses pertukaran antara proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis. Lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan 1 mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kW RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang utama di memori. Lapisan 2. Lapisan ini menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Lapisan ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Lapisan 3. Mengatur peranti I/O atau input-output dan menampung informasi yang mengalir dari atau ke proses tersebut. Lapisan 4. Tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan proses, memori, konsol, ataupun manajemen I/O. Lapisan 5. Merupakan operator sistem. Lanjut, kelebihan dan kekurangan sistem berlapis. Kelebihannya yaitu ada 2. Memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Lalu kelebihannya lagi ada pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi dan implementasi dan sistem operasi. Kekurangannya itu fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke setiap lapisan secara hati-hati. Contoh, sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis THE atau DE yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multics. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk mengulik programming dan perluasan mesin dan antar muka yang lebih mudah. Struktur mesin maya. Yang pertama ada kontrol program, yaitu virtual machine monitor yang mengatur fungsi ARI prosesor, memori, dan piranti I/O. Komponen ini berhubungan secara langsung dengan perangkat keras. Yang kedua ada conventional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses, pengolahan informasi, dan pengolahan piranti. Infographic style. Kelebihan mesin maya atau virtual machine. Kelebihannya ini menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistemnya, sehingga masing-masing mesin virtual dapat dipisahkan mesin virtual yang lainnya. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Kelebihan mesin maya yaitu sistem mesin virtual adalah mesin sempurna untuk riset pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangannya yaitu konsep ini sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Contoh, sistem operasi MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS, OS atau 2 mode task, dan aplikasi Win16. IBM mengembangkan WABI untuk mengemulasikan Win32 API, sehingga sistem operasi yang menjalankan WABI dapat menjalankan aplikasi-aplikasi MS Windows. Para pengembang Linux pun membuat Dosemu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi DOS pada sistem operasi Linux. Salah satunya adalah Wine untuk menjalankan aplikasi MS Windows. VMware merupakan aplikasi komersial yang mengabstraksikan perangkat keras Intel 80x86 menjadi virtual machine dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain, GUIS operasi sistem, di dalam sistem operasi MS Windows atau Linux host operasi sistem. VirtualBox merupakan salah satu aplikasi sejenis yang open source. Ya, di sini saya akan menjelaskan model silent server. Model silent server mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan silent, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan silent adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses silent yang memerlukan jawaban mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta
mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses silent. Server hanya menanggapi permintaan silent dan tidak memulai dengan percakapan silent. Kode dapat diangkat ke level tinggi, sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi dengan silent dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Di sini ada model silent server, yang dimana memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, pengembangan dapat dilakukan secara modular. 2. Kesalahan bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Lalu ketiga, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Lalu untuk kekurangannya, 1. Layanan dilakukan lambat karena harus memerlukan pertukaran pesan. Lalu yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Lalu yang ketiga, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai sebagai proses pemakai. Sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut dengan operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek dikapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang diidentifikasikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Setiap operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tapi belum keseluruhan. Sistem berorientasi objek sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu terstruktur dan memisahkan antara layanan yang menyediakan dan implementasinya. Lalu kekurangannya, sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tapi belum keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.